Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Effendi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya konsep akad salam dan istisna itu bisa terjadi di masyarakat. Namun saat ini juga saya tidak akan menjelaskannya secara gamblang, namun saya akan membawa Anda untuk memahami akad salam dan istisna melalui contoh kasus seperti ini. Saya adalah seorang pengusaha konveksi, di mana saya membuka jasa atau layanan penyablon kaos atau pembuatan PDH. Nah, pada perusahaan saya menggunakan dua metode pemesanan. Yang pertama, menggunakan akad salam, dan yang kedua adalah menggunakan akad istisna. Nah, dalam contoh kasus ini ada dua akad yang dipergunakan. Saya akan menjabarkannya satu persatu untuk bisa memahami bagaimana sebenarnya konsep akad salam dan istisna itu bisa terjadi. Yang pertama adalah akad istisna. Jadi, secara terminologi, akad istisna itu sendiri adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan sesuatu atau barang tertentu dengan spesifikasi tertentu pula. Istisna adalah akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi dalam akad istisna ini, barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya seseorang. Jadi dalam akad istisna pula tidak berlaku barang-barang alamiah, contohnya barang-barang pertanian, yang berlaku hanyalah objek atau barang-barang buatan manusia. Nah, bagaimana sebenarnya penerapan akad istisna ini dalam kehidupan sosial atau kehidupan nyata? Seperti yang saya jelaskan dalam contoh kasus sebelumnya, saya adalah seorang pengusaha konveksi di mana saya menyediakan jasa pembuatan baju dan PDH. Nah, untuk menggunakan akad istisna ini sendiri, seseorang terlebih dahulu akan memesan kepada saya baju atau PDH yang diinginkan dengan beberapa spesifikasi tertentu pula, seperti ukuran baju, warna baju, jumlah baju yang diinginkan, serta desain yang dia inginkan. Jadi dalam proses akad istisna ini tidak memungut sepeser pun uang muka atau diamond point dari pembeli kepada produsen. Jadi dalam akad istisna sendiri tidak menggunakan uang muka, sehingga transaksi atau pembayaran dilakukan setelah barang tersebut jadi. Nah, itu tadi adalah sekilas bagaimana konsep akad istisna itu bisa terjadi di masyarakat. Nah, kita akan bergeser kepada sebenarnya apa sih dasar hukumnya sehingga istisna ini bisa terjadi di masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 274 yang menyebutkan, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa dasar hukum istisna itu hanya menjelaskan tentang halal jual beli dan mengharamkan riba? Disinilah letak keagungannya Allah. Kenapa dia tidak mengspesifikasikan beberapa akad tertentu? Karena jika ayat ini menjelaskan bahwa Allah hanya menghalalkan akad istisna, maka akad-akad yang lain akan dianggap haram. Kita akan kembali beralih kepada contoh kasus atau metode yang kedua, yaitu akad salam. Jadi sebenarnya apa itu akad salam? Akad salam adalah jual beli dengan sistem pesanan pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Jadi pada dasarnya konsep akad salam adalah sistem jual beli dengan pesanan, dengan adanya diamond point atau pembayaran di muka, sehingga proses penyerahan barang itu diserahkan apabila barang telah jadi. Kita akan mencoba menjelaskan bagaimana realitas sosial atau penerapan akad salam dengan contoh kasus yang saya jelaskan tadi. Jadi sebenarnya penerapan akad salam untuk saya yang menyediakan jasa layanan sablon baju atau pembuatan PDH seperti ini. Seseorang akan memesan baju atau PDH kepada saya dengan spesifikasi tertentu, ukuran tertentu, warna dengan jumlah tertentu pula sesuai yang diinginkan. Namun yang berbeda di sini adalah adanya pembayaran atau uang muka yang dilakukan oleh si pemesan baju. Apa gunanya hal ini? Jadi pembayaran di muka seperti ini
akan mengikat antara si pemesan dengan si produsen baju itu sendiri. Jadi setelah proses atau akad itu terjadi, di mana si pembeli memesan baju kepada saya dengan uang muka tertentu, maka saya akan membuatkan pesanan yang dia inginkan. Nah, setelah bajunya atau pesanannya telah selesai dibuat, maka saya langsung menyerahkannya kepada si pembeli. Namun di sini tidak ada sama sekali tambahan uang atau pembayaran yang kita patok karena mereka sudah melakukan pembayarannya di muka. Kita akan bergeser kepada dasar hukum akad salam itu sendiri. Salah satunya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang yang diberi tempo ke suatu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulisnya itu." Kita akan bergeser atau menuju bagaimana sebenarnya perbedaan antara keduanya. Yang pertama, akad istisna dalam segi harga dengan salam. Yang pertama, akad istisna adalah akad yang dimana pembayarannya dilakukan setelah barang itu jadi. Jadi di sini adalah ada ikatan kontrak yang dilakukan antara si pembeli dengan si produsen. Sedangkan akad salam itu pembayaran atau metode transaksinya dilakukan di awal karena adanya uang muka, dan ini yang membuat adanya keterikatan antara si pembeli dengan si pembuat barang itu sendiri. Untuk perbedaan keduanya itu sendiri, untuk akad istisna, barang yang diperjualbelikan tidak boleh barang alamiah, harus barang hasil karya manusia atau mesin. Sedangkan untuk akad salam boleh menggunakan barang-barang alamiah maupun barang-barang buatan manusia ataupun mesin. Baik, tibalah kita di penghujung video. Saya sedikit menarik kesimpulan dari kedua akad ini. Jadi akad salam adalah akad yang digunakan untuk jual beli transaksi pemesanan barang, baik barang-barang hasil karya mesin atau manusia maupun barang-barang ilmiah. Sedangkan istisna adalah akad penjualan atau pembelian yang digunakan untuk membeli suatu barang yang dihasilkan oleh tangan manusia maupun mesin, namun tidak untuk barang-barang alamiah. Sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.